Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohayuningsih, kelas 7B, jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Yang pertama, kita mulai dari pola sebaran BBL atau benih lobster di alam. Pola sebaran BBL di alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-sink population atau source, yang kedua adalah sink population. Yang pertama adalah non-sink population. Non-sink population atau source ini dapat kita ketahui bahwa dia memiliki kelimpahan benih lobster yang rendah namun di dalam area yang sangat luas. Yang kedua adalah sumber rekrutmen lobster dewasa atau korelasinya sangat kuat. Yang ketiga adalah tingkat sintasan dengan jumlah 0,1%. Dari 1000 ekor benih lobster yang hanya dapat bertahan itu hanya 1 ekor saja. Yang kedua adalah sink population, yang dimana pada sink population ini memiliki kelimpahan benih lobster yang tinggi namun dalam area yang tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dengan benih lobster. Yang ketiga adalah tingkat sintasannya berjumlah 0,01%, yang dimana di dalam 10.000 ekor benih lobster itu hanya 1 ekor saja yang dapat bertahan. Selanjutnya di sini terdapat fase perkembangan lobster pilosoma, yang dimana dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 11 fase perkembangan larva lobster, yang dimana durasi dari larvanya adalah 110 sampai 150 hari dan 15 sampai 20 mols instan. Larva lobster dapat dikatakan dewasa apabila dia sudah berumur 1 sampai 2 tahun dan pada saat itu sudah dapat bereproduksi. Selanjutnya di sini adalah terdapat ilustrasi tentang pengelolaan benih lobster untuk budidaya lobster. Jika terdapat 10.000 benih lobster mendekat ke pantai di area sink population, jika diberikan dua opsi. Opsi pertama, apabila nelayan dilarang untuk menangkap benih lobster tersebut, maka 99,9% benih lobster akan mengalami kematian secara alami dan hanya akan terdapat 1 benih lobster yang akan tumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya opsi yang kedua, apabila nelayan diizinkan untuk menangkap benih lobster, maka benih lobster tersebut akan dibudidayakan dengan XR 70%, yang dimana akan terdapat 7.000 individu lobster dewasa. Nah, dari hasil budidaya tersebut, maka akan dilakukan restocking di alam sebanyak 2%. Selanjutnya, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia. Yang pertama adalah semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan mempengaruhi keterampilan dalam budidaya lobster. Yang kedua adalah efisiensi produksi, yang ketiga adalah pasar, yang keempat adalah dinamika politik dan ekonomi serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya, di sini adalah peluang dan tantangan dalam budidaya lobster. Yang pertama adalah era transisi, yang kedua adalah kinerja usaha pembesaran rendah, yang ketiga adalah masalah suplai makanan seperti rucah atau non-rucah, serta pakan buatan, yang keempat adalah lebih memilih menangkap benih lobster, yang kelima adalah SR budidaya masih rendah, yang keenam adalah kalah efisien dengan produsen tetangga. Selanjutnya di sini adalah fluktuasi harga lobster V. homoerus. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa semakin kecil ukuran dari lobster, maka harganya semakin tinggi. Selanjutnya di sini aspek sosial. Aspek sosial dari pembudidayaan lobster berdasarkan data yang telah diakumulasikan. Yang pertama adalah terdapat
KK budidaya. Data ini pada bulan Agustus 2020. Yang kedua adalah per KK mengoperasikan 5-6 jaring. Ada juga dalam satu KK itu mempunyai 52-80 jaring. Yang ketiga adalah family farming atau pakan dan tenaga kerja umumnya tidak dihitung. Yang kedua adalah aspek teknis, yang dimana yang pertama adalah padat karya, yang kedua adalah masa transisi dan transformasi, yang ketiga adalah struggling dengan imbalance input dan output, yang keempat adalah pasar lemah, yang kelima adalah SR rendah dan VCR sangat tinggi, yang keenam adalah inkonsistensi suplai pakan segar, yang ketujuh adalah pakan buatan belum berkembang. Dalam budidaya lobster terdapat 3 jenis pakan. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah krustasea seperti kepiting, dan yang keempat adalah moluska. Selanjutnya, penyakit lobster budidaya. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang lobster budidaya. Yang pertama adalah red body desiace, yang kedua adalah milky desiace, yang ketiga adalah black gill desiace, yang keempat adalah big head syndrome, yang kelima adalah separate head syndrome. Semua penyakit dan isu tersebut sangat memiliki hubungan erat dengan nutrisi yang diberikan serta praktek pemeliharaan lobster budidaya tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah untuk menghidupkan sektor real budidaya lobster di Indonesia, maka pemerintah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah supplier benih, yang kedua adalah pendederan atau nursery farming, yang ketiga adalah pembesaran growth out farming yang menguntungkan, yang keempat adalah supplier pakan segar seperti rucah dan non-rucah, sarpras, grosir, dan eksportir. Yang kelima adalah pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan pabrik pakan pelet nasional. Yang keenam adalah pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan korporasi di dalam negeri maupun di luar negeri pada bidang budidaya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.